Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman Sinau-Nongom hari ini? Yang udah nunggu-nunggu, betul sekali hari ini adalah jadwalnya untuk tryout UTBK bersama dengan UPN Veteran Surabaya Jawa Timur. Udah gak sabar ya. Karena kabar gembira nih buat teman-teman yang hari ini ikutan tryoutnya, akan dipilih 4 peraih golden ticket tentu dengan nilai tertinggi. Dan 4 peraih golden ticket nanti ini bebas pilih jurusan, bebas uang gedung, dan juga gratis SPP selama 1 tahun tentunya dengan dukungan penuh dari UPN Veteran Jawa Timur. Jadi teman-teman hari ini yang udah siap untuk segera mengikuti rangkaian acara tryout UTBK bersama UPN harus nyimak dulu, karena siapa tahu materi hari ini akan bermanfaat untuk mengerjakan soal mulai siang ini. Dan Kak Putri nggak sendiri, karena sudah hadir guru pelajaran bahasa Indonesia dari SMK Negeri 1 Surabaya, ada Bu Tata. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam. Selalu cantik, cerah ceria, penuh keramahan dan bersahabat untuk teman-teman. Kita udah siap ya hari ini? Siap. Karena 3 segmen pertama bakal ngobrol seru sama Bu Tata. Setelah itu kita bakal punya tamu spesial siang ini. Sekarang kita langsung mulai materinya, tapi Bu Tata boleh menyapa teman-teman di rumah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan lagi ya. Ternyata nggak bosen nih. Pelajaran bahasa Indonesia itu sebenarnya sangat membosankan sih kata banyak orang ya. Tapi kali ini kita akan kemas dengan sangat cantik sekali ya Mbak Putri ya. Bagaimana nih, apakah mereka tertarik akhirnya dengan pelajaran bahasa Indonesia ini ya? Sukses semuanya hari ini. Betul. Bisa memperebutkan golden ticket ya. Amin, Insya Allah amin ya Rabbal Golden ticket ini memang ada 4, tapi kalau teman-teman rajin berlatih, insya Allah nanti pengerjaan bahasa Indonesia pada saat UTBK pun bisa dikerjakan dengan lebih baik gitu ya. Iya, jadi kita mulai hari ini semuanya. Mau belajar apa ya Bu Tata? Materi kita hari ini ada 3. Jadi yang pertama ada konotasi, kemudian ada denotasi, dan yang terakhir nanti ada ejaan. Wow, konotasi denotasi itu adalah makna kata, kiasan, dan sebenarnya. Iya, benar sekali. Kita akan pelajari segera. Favorit banget nih. Kita mulai dari materi pertama. Gitu ya? Monggo silahkan. Baik ya. Slide-nya teman-teman boleh sambil menyiapkan catatan apabila dirasa ada yang penting untuk dicatat ya. Dan jangan lupa untuk download aplikasi Analitika pada siang hari ini untuk bersiap ikuti tryout UTBK bersama dengan UPN Veteran Jawa Timur. Silakan Bu Tata. Nah di sini yang pertama dulu kita akan mempelajari tentang makna kata. Konotasi apa denotasi nih? Kayaknya konotasi konotasi dulu ya. Betul. Konotasi itu adalah makna kias, makna yang tidak sebenarnya. Jelas sekali, makna itu dipengaruhi oleh hal-hal, biasanya ada yang bersifat kedaerahan, entah itu orang ingin menyampaikan sesuatu tapi ada apa di baliknya gitu ya. Nah di sini wow, BTS keren sekali nih. BTS apa BTS? Siapa ya? BTS? BTS apa BTS sih? Nah, BTS menjadi salah satu boy group berasal dari Korea Selatan yang kini hampir mendunia dan merajai tangga musik lagu dunia dengan album Map of the Soul. Pantas saja siapa yang tidak kenal dengan BTS. Iya nih, anak muda siapa yang nggak kenal ya? Betul. Ini menarik sekali. Karena di latihan soal muncul sesuatu yang sangat dekat dengan teman-teman. Tapi ingat, kita harus fokus pada pertanyaannya. Nah ini kita mencari makna konotasi. Makna yang tidak sebenarnya jelas. Makna kata yang dicetak tebal adalah A. BTS penguasa dunia dengan albumnya. B. BTS mendominasi dunia dengan albumnya. C. BTS dikenal di seluruh dunia. D. BTS sangat tampan seperti raja. Dan E. BTS boy group dari Korea. Wow. Ayo, yang diminta adalah yang makna kata tebal. yang bercetak tebal, merajai tangga musik lagu dunia. Nah, ini merajai tangga musik lagu dunia. Kita tahu raja itu biasanya identik dengan pemimpin, penguasa yang punya wewenang untuk memimpin rakyat di sebuah negara konstitusi ya. Jadi kira-kira nih, ini di antara 5 pilihan. Boleh kita bantu coret-coret dulu? Boleh. Mana yang sudah pasti bukan jawaban benar? Siap. Teman-teman boleh bantu coret ya. Kalau E
BTS Ya. boy Boy group group dari Korea, Korea. ini sudah merupakan informasi, tapi bukan itu yang kita Ya, cari. jelas sekali ya. Kita coret. Bagaimana dengan D? Walaupun personelnya ganteng-ganteng, tampan-tampan, apakah Seperti itu artinya? raja, karena dia merajai tangga lagu musik Betul. dunia. Apakah yang bikin mereka merajai tangga musik lagu dunia karena ketampanannya? Ah, bukan. Oh, tentu tidak. Karena ada faktor lain. Berarti kita Iya. coret juga pilih Iya. jawaban D. Bagaimana dengan A, B, dan C? Oke. Nah, Ya. ini dia. Coba. BTS penguasa dunia dengan albumnya. Permisi. Oke, kita belum masuk ada ya. yang terlalu bersemangat ini. Kita masih menjawab pertanyaan ya. Oke. Nah, itu. Apakah Merajai. A, BTS penguasa dunia dengan albumnya, atau Iya. B, BTS ini mendominasi dunia dengan album, atau C, BTS dikenal di seluruh dunia. Oke, nah sekarang ya, penguasa ini ada, orang kita coret lagi yang C ya. Boleh. Ada A dan B Betul. ya. Penguasa dunia, raja. Mendominasi dunia juga raja. Tapi Bisa kalau jadi. dia penguasa dunia, artinya dia makna sebenarnya dong. Iya kan? Nah, sedangkan konotasi yang ada di sini adalah makna yang tidak sebenarnya. Nah, mendominasi atau penguasa, Mbak Putri? Ya, kalau penguasa jelas dia makna sebenarnya, sama juga bohong dong kalau pertanyaannya misalnya konotasi. Ya. Oh. Nah, artinya jawabannya adalah yang B ya. Oke. Mendominasi dunia dengan albumnya. Sama-sama merajai tangga lagu dunia. Kemudian ada sama kan kalau merajai itu dengan penguasa. Nah, gitu. Kenapa Oke. jadi kita memilih yang B? Karena mendominasi itu adalah istilah lain, mungkin arti lain dari merajai tangga musik lagu dunia. Oke? Ini sesuatu yang dulu Kak Putri sempat sedikit salah paham. Jadi Iya. kalau mendapati soal yang sifatnya konotasi, Iya. maka Kak Putri akan mencari padanan makna katanya yang denotasi. Ternyata tidak ya, konotasi Bukan. dicarikan pasangan konotasinya juga. Makna Iya, tidak sebenarnya. makna yang tidak sebenarnya Oke, ya. ini jadi pelajaran berharga buat kita supaya nggak terlalu percaya diri dengan jawaban. Simak dulu dan untung udah tahu tips and triknya dari Bu Tata. Masih segmen pertama, masih awal kebersamaan kita. Buat teman-teman yang udah siap untuk jadi mahasiswa atau mahasiswi UPN Veteran Jawa Timur, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan jelang tryout UTBK bersama UPN Veteran Jawa Timur. Kami akan segera kembali usai jeda. Sudah siap untuk jelang tryout UTBK bersama dengan UPN Veteran Jawa Timur. Tapi tunggu dulu, Bu Tata masih punya materi menarik yang harus kita simak. Siapa tahu nanti pada saat tryout, teman-teman akan sangat terbantu untuk mengerjakan dengan benar dan cepat untuk mendapatkan nilai tertinggi dan memperebutkan 4 golden ticket dari UPN Veteran Jawa Timur. Bu Tata, kita lanjut. Tadi sudah kita pelajari perihal konotasi. Iya. Sekarang kita akan lanjut bicara tentang Denotasi. denotasi. Ya. Nah, ketika konotasi itu makna kias, maka denotasi itu adalah makna yang sebenarnya. Nah, ini ada soalnya. Kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat denotasi adalah Oke. A. Pencuri itu bertangan dingin saat sedang mencuri. Bertangan dingin. Bertangan Kita tandai dingin. dulu. Oke. B. Seberapa dalamnya samudra akan aku selami hanya untukmu. Wow. Auto meleleh. C. Tuh, Korea Muncul lagi. lagi nih. Jaehyun, Jaehyun. aduh sangat senang menggigit jari. Oke, menggigit jari. Hawa adalah tulang rusuk Adam. Oke. Ya. Dan saya tidak akan mengangkat tangan saya sampai mimpi saya menjadi kenyataan. Tuh, teman-teman ya. di rumah udah pada mulai nyimak ini. Kita temukan kata bertangan dingin, Iya. dalamnya samudra, menggigit jari, tulang rusuk, Satu dan lagi? mengangkat tangan. Oke. Makna yang sebenarnya adalah tahu deh udah fokusnya Udah deh ya. bisa ya? Udah pada jago Korea nih, teman-teman. Korea gitu. Betul sekali. A Iya. jelas konotasi, B konotasi, D konotasi, E konotasi karena yang Iya. makna sebenarnya adalah C. Menggigit jari. Iya, menggigit jari. Jaehyun sangat senang menggigit jari. Itu ya. Jadi lebih gampang kok kalau Betul. denotasi, konotasi Betul. itu gampang. Dan kita insya harus Allah. memaknai kalimatnya ya. Karena kata Iya, gigit benar. jari ini juga bisa digunakan untuk makna konotasi ya Bu ya. Iya, Dalam bisa. kalimat yang berbeda. Iya, Konteks yang benar berbeda. sekali. Jadi teman-teman Iya. bisa menyimak. Kalau udah jelas Jaehyun sangat senang menggigit jari. Nah, itu jelas betul-betul. dong. Dia gigit jari karena aku tinggal pergi. Nah, itu kan Nah, beda lagi tuh. Itu.
Iya, bisa jadi konotasi. Iya Betul, kan? betul. Nah, dilihat konteks kalimatnya lagi ya. Yes. Kembali lagi ke konteks Betul, teman-teman kalimat. harus menyimak ya. Kita Oke. akan berlanjut ke Iya. latihan soal berikutnya. Mudah-mudahan perihal denotasi ini teman-teman sudah sangat memahami karena denotasi adalah makna sebenarnya. Nah, Oke. terakhir nih yang akan kita pelajari hari ini adalah ejaan, ya. Kata baku, tidak baku. Nah, wah, ini. ini harus banyak baca dan buka Iya kamus, betul nggak sih Bu banget Tata? ya. Soalnya kita Agak akan susah mendapati- sih kalau ejaan ini banyak sekali ya. Jadi ejaan itu ada menentukan makna kata juga, ada kalimat juga, kemudian ada tanda baca juga ya. Nah, di sini kita menentukan kata baku ya, bagian dari ejaan kata baku pada kata yang dicetak tebal ya. Ya. Kata yang dicetak tebal di sini ada 3, ada filosof, berpikir, dan ekstrim. Oke. Ya, dalam memecahkan sebuah masalah ya. Nah. Sekarang kata baku pada kata yang dicetak tebal adalah, nah itu ada yang 3, filosof, berpikir, cukup ekstrim. Oke. Nah, tipsnya dulu untuk mempelajari Ejaan kata baku sebenarnya ya. Kata baku itu lebih kepada pengetahuan kita ya. Kata baku itu biasanya bersifat resmi, dipakai dalam agenda-agenda resmi. Kemudian kata baku itu tidak mengalami perubahan atau pergeseran makna yang sangat signifikan gitu ya. Tidak terkontaminasi dengan bahasa kedaerahan itu. Kata-kata baku itu seperti itu. Nah, di sini tuh udah ada jawabannya ternyata. Betul, teman-teman Nah, bisa ada menyimak. Ternyata filosof adalah bentuk ada tidak baku ya. Yang baku adalah filsuf. Betul. Kemudian ada pikir, bukan fikir. bukan. Dan ada ekstrim, bukan ya. ekstrim. Iya. Oke, yang betul ekstrim, Iya. pikir, dan filsuf. Mungkin bagi sebagian teman itu mengerjakan soal seperti ini sulit karena Iya. kalau kita tidak sering membaca, tidak Benar rajin sekali. menambah pengetahuan, tentu kita tidak akan tahu bentuk baku benar seperti apa. sekali, Tapi iya. sesungguhnya kalau kita rajin membaca, enaknya soal seperti adalah jawaban benarnya langsung ketahuan ya, Bu Oh Tata, ya. iya, apalagi biasanya untuk soal-soal kita menggunakan biasanya kata-kata yang kekinian nih, ada lagi apa nih, ada masalah apa gitu. Betul. Digunakan biasanya mencari untuk kata baku tidak baku, biasanya kata-kata yang kinian ya, Betul. sering muncul gitu Betul. ya, atau di berita-berita seperti itu ya. Betul. Nah, Oke, kita ini mau menarik next sekali lagi. karena kita sudah pelajari baik Oke. denotasi, konotasi maupun ejaan hari ini. Tapi teman-teman di rumah yang sudah sangat tidak sabar untuk segera mengikuti tryout UTBK bersama dengan UPN Veteran Jawa Timur, Kak Putri mau sampaikan terima kasih dulu untuk Bu Tata karena hari ini kita punya tamu sangat istimewa. Wow, Beliau ya? adalah Rektor UPN Veteran Jawa Timur. Teman-teman yang sudah ingin sekali melihat bagaimana sih sosok Pak Rektor dan ingin Oke. sekali ngobrol dengan beliau, Kak Putri undang dulu ya, karena di akhir segmen ini Bu Tata harus bergeser sejenak Baik, karena kita akan punya iya. tamu istimewa dan akan berbincang banyak seputar UPN Veteran Jawa Timur. Boleh kami undang dengan hormat? Mohon untuk berkenan bergabung bersama dengan kami. Oke. Senang sekali. Bu Tata, terima kasih sudah hadir hari Oke, ini. Pak terima Rektor, apa kasih. kabar? Selamat Oke. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kabar baik, sehat, salam bahagia. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat dan bahagia. Teman-teman di rumah juga sangat sehat dan bahagia hari ini. Sudah siap untuk jelang trial UTBK bersama dengan UPN Veteran Jawa Timur. Dan setelah ini akan ada banyak informasi menarik terkait UPN Veteran Jawa Timur. Jangan kemana-mana, Kak Putri akan segera kembali bersama Pak Rektor. Assalamualaikum dan selamat bergabung kembali bersama dengan Sinaunang Oma hari ini. Ini episode yang sangat spesial teman-teman karena sudah yang menunggu-nunggu. Buat teman-teman yang sudah menunggu, hari ini betul akan berlangsung tryout UTBK bersama dengan UPN Veteran Jawa Timur. Dan istimewa betul karena di samping Kak Putri, setelah tadi kita sinau bahasa Indonesia ya bareng Bu Tata, guru bahasa Indonesia dari SMK Negeri 1 Surabaya. Siang ini sudah hadir tamu sangat istimewa yang juga adalah Rektor UPN Veteran Jawa Timur, Profesor Ahmad Fauzi. Saya sapa Profesor Fauzi, Pak Rektor. Selamat siang, selamat datang. Terima kasih bergabung hari ini. Selamat siang, terima kasih atas undangannya. Ini kehormatan bagi kami karena kemarin pada saat awal menghubungi UPN Veteran Jawa Timur dan mengajak untuk berkolaborasi, ada agenda itu hadiah golden ticket untuk 3 pemenang.
Tapi Pak Rektor menyampaikan 3 itu kurang, Mbak. Kami mau kasih 4. Betul. Itu luar biasa dan bebas pilih jurusan untuk para pemenang nanti peraih golden ticket. Luar biasa sekali. Ya. Dan di antara 4 golden ticket ini Pak Rektor, kami dengar, mohon konfirmasi, apakah betul 4 peraih golden ticket ini bebas uang gedung dan gratis biaya SPP selama 2 semester atau 1 tahun? Apakah betul demikian? Betul, Mbak. Jadi bahkan ada tambahan itu, bebas uang pendaftaran. Pak Rektor kok banyak sekali bonusnya? Jadi ada bebas pendaftaran, bebas uang gedung atau IP sekarang namanya. Terus yang ketiga adalah bebas UKT selama 1 tahun atau 2 semester. Luar biasa. Dan ini kita terima 4 orang, 2 dari Soshum Ya. dan 2 dari Saintek. Wah, luar biasa. Jadi nanti di antara teman-teman yang sudah siap ini menarget kira-kira ada pilihan jurusan apa saja yang boleh dilirik di UPN Veteran Jawa Timur. Pak Rektor berkenan untuk berbagi informasi sekilas. Karena spirit bela negara yang ada bagi nanti para alumni, bagi saya itu luar biasa Pak Rektor. Boleh cerita tentang UPN Veteran Jawa Timur terlebih dahulu untuk menambah semangat teman-teman di rumah? Baik, jadi UPN Veteran Jawa Timur, insya Allah besok tanggal 5 Juli, ini adalah ulang tahunnya ke-62, jadi sudah sangat Matang tua ya, sekali. sangat dewasa sekarang ini. Saat ini akreditasinya institusi adalah A, dan Tridharma itu 3-3-nya A. Jadi semuanya unggul. Saat ini UPN Veteran Jawa Timur juga dipercaya pemerintah menjadi PTN Badan Layanan Umum. Jadi ini tidak semua PTN dari 74 universitas PTN yang ada di Indonesia, yang BLU baru ada 32. Meskipun kita baru jadi PTN 7 tahun yang lalu, tetapi ini karena kita sudah lahirnya sudah dewasa duluan ya. Jadi lahir tidak bayi tapi sudah dewasa. Alhamdulillah ini kita dipercaya oleh pemerintah. Dan alhamdulillah kita implementasikan zona integritas, reformasi birokrasi. Saat ini kita juga keuangannya mempunyai opini WTP. Wow, wajar tanpa pengecualian. Ya, dan mahasiswa kita saat ini sudah di angka 14.600 dan dosennya terus kita tambah. Terakhir kemarin kita tambah 100 dosen. Saat ini dosennya sudah 621. Jadi ini rasio dosen mahasiswa insya Allah sangat ideal sekali. Betul. 1:23 saat ini ya. Dan mahasiswa juga kita fasilitasi semua untuk kemahasiswaan, baik dari intrakurikuler maupun yang ada di sana ekstrakurikuler. Jadi ini dan yang terpenting kita di UPN, masuk UPN karena sebagai kampus bela negara, kita juga menanamkan kedisiplinan dan entrepreneurship di sini ya. Jadi ini yang sedang kita kembangkan, kita galakkan, karena entrepreneurship ini adalah salah satu sekarang yang dibutuhkan oleh para lulusan. Dan kami mempunyai program entrepreneurship ini. Dan yang terakhir nanti kita juga punya inkubator bisnis. Dan ini kita biayai mahasiswa untuk bisa mengembangkan dirinya, sehingga nanti ada pra startup, ada startup yang bisa dimunculkan dari para mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur ini. Wow, ini program yang luar biasa Pak Rektor. Betul-betul boleh dibilang mungkin menjadi satu di antara kampus negeri pionir ya, yang menghadirkan program belajar untuk mahasiswa dari sisi tidak hanya leadership tapi entrepreneur di mana nantinya bahkan dimodali untuk mengembangkan bisnisnya. Betul. Jadi kalau di antara teman-teman di rumah sudah mulai bertanya-tanya, saya pribadi sering dengar kiprah para alumni khususnya jurusan komunikasi UPN Veteran Jawa Timur itu dari Sabang sampai Merauke sudah terkenal di mana-mana. Alhamdulillah ya. Selain itu juga untuk hukum ada ya Pak Rektor ya? Hukum. Mana lagi yang kira-kira paling banyak dilirik? Saya yakin semua jurusan dilirik, tapi yang sangat-sangat diminati sehingga memang kalau boleh bicara competitiveness-nya itu cukup tinggi di UPN Veteran Jawa Timur. Jurusan apa saja? Jadi di Soshum itu misalkan komunikasi tadi itu adalah salah satu yang banyak difavoritkan. Manajemen, akuntansi. Ini juga merupakan yang sekarang ada yang baru pariwisata. Pariwisata? Ya, baru. Sejak tahun berapa? Pariwisata ini baru kemarin kita buka, tapi peminatnya sudah luar biasa. Karena barangkali saat ini para mahasiswa, calon mahasiswa, masyarakat
memahami ya ke depan insya Allah Peluang. salah satu peluang yang tidak mati adalah pariwisata. Betul. Terus yang di Saintek, di Saintek itu ada informatika, Oke. ada teknik kimia yang sudah tua, ada teknik industri, ada pertanian. Yang baru ini ada teknik mesin, kita buka. Wah. Teknik mesin ini baru dan data science. Nah, dua ini yang terakhir ini juga dibutuhkan ya, Betul. data science ini. Dan ini peminat juga luar biasa. Dan langsung kemarin kita kita terima dosen-dosen, dan alhamdulillah kemarin kita terima dosen 100 itu yang 42 itu lulusan luar negeri. Dan ini kita terus kembangkan, kita sekolahkan lagi yang masih S2. Ini harapannya nanti bisa berkembang memenuhi keinginan masyarakat untuk bisa menyiapkan tenaga kerja ke depan. Pak Rektor ini luar biasa, apalagi dengar UPN Veteran Jawa Timur juga punya concern terhadap data science. Saya dengar bahwa kini belakangan ini orang yang menguasai dunia adalah orang yang punya akses pada big data. Dan Betul. sudah disiapkan oleh UPN Veteran Jawa Timur. Jadi teman-teman kalau pengen dapat informasi lebih banyak lagi, jangan beranjak dulu sambil bersiap untuk mengerjakan nanti ya tryout UTBK bersama dengan UPN Veteran Jawa Timur. Kak Putri akan segera kembali sesaat lagi bersama dengan Rektor UPN Veteran Jawa Timur. Tiga jurusan baru sudah mulai boleh dilirik apabila teman-teman mengikuti tryout UTBK kolaborasi JTV dengan UPN Veteran Jawa Timur atas dukungan analitika juga. Karena buat yang pengen jadi lulusan teknik mesin, kepariwisataan, dan juga data and science, terbuka lebar mulai tahun ajaran baru berikutnya ya. Rektor UPN Veteran Jawa Timur masih bersama dengan Kak Putri, Profesor Ahmad Fauzi. Prof Fauzi, ini kita ngobrolin soal, saya dengar cerita dari teman-teman. Saya mau cross check apakah betul ada jalur mandiri prestasi yang menarik ini untuk hafiz yang hafal Al-Quran, untuk para content creator yang jago bikin konten, dan juga para pemenang ini e-sport atau mungkin teman-teman bilang gamers. Betulkah Pak Rektor? Betul. Jadi kita di UPN kan ada 3 jalur ya. Pertama SNMPTN, SBMPTN, dan yang terakhir adalah Mandiri. Dan Mandiri sendiri ada 3 jalur juga. Ada yang reguler, Mandiri reguler, Mandiri prestasi, dan kemitraan. Yang reguler ini nanti kita terima 80% dari kapasitas. Kapasitas kita adalah 1.520. Yang 10% dari prestasi, dan yang 10% dari kemitraan. Nah, yang prestasi ini tadi sampaikan ada beberapa yang bisa dimasukkan, yang kita terima, yaitu adalah tadi contoh e-sport tadi ini sekarang lagi banyak boom diminati, gitu ya? lagi booming ya. Terus hafidz Al-Quran. Ya. Sebenarnya tidak hanya hafidz Al-Quran. Misalkan hafal kitab suci yang lain juga kita terima juga. Wah. Ya, tidak hanya Al-Quran saja. Menarik. Ya, mungkin hafal Injil, hafal perjanjian lama, perjanjian baru, misalkan, atau dengan Taurat dan lain-lain, silakan. Betul. Terus yang ketiga adalah yang YouTuber, ya YouTuber ini juga salah satu yang kita ya. Selebgram masuk kategori nggak Pak Rektor? Yang termasuk konten creator juga jagoan bikin konten. Ya, jadi itu termasuk yang kita. Terus termasuk ketua OSIS. Oh, ketua OSIS. Pengalaman organisasi pada saat SMA sederajat. Ya. Oke. Ketua OSIS, mungkin juga pramuka ya, yang punya. Jadi silakan prestasi apapun, ada talenta yang dimiliki oleh kawan-kawan di SMA, silakan bisa lewat jalur tersebut. Ya, betul. gitu. Dan boleh dilampirkan ya prestasi yang pernah dicapai. Dilampirkan, prestasi yang termasuk dilampirkan. mungkin karya yang pernah dibuat begitu, termasuk diantaranya. Betul, karya yang pernah dibuat. Jadi yang subscribernya 10.000 ya, 10.000 ke atas ya.
Itu barangkali karena banyak persaingan ya. Betul. Nanti kita betul, ranking akan gitu, diseleksi. diseleksi. Betul. Jadi tadi total ada 3 jalur untuk penerimaan mahasiswa baru di UPN Veteran Jawa Timur ya. Betul. Selain SBMPTN, tadi Pak Rektor menyebut ada jalur prestasi dan juga jalur kemitraan. Nah, jalur kemitraan ini seperti apa Pak Rektor? Kemitraan ini adalah kebetulan UPN itu berdiri karena adanya Perpres 122, di mana di dalam Perpres tersebut disebutkan salah satu UPN harus mewadahi, karena dulu adalah kita di bawah binaan Kemhan, mewadahi keluarga besar ABRI misalnya, TNI sekarang keluarga TNI. Jadi keluarga besar TNI, Polri, ini bisa lewat kemitraan itu, salah satunya itu. Nah, terus mungkin kerjasama yang dengan UPN, perusahaan-perusahaan yang selama ini punya MOU dengan UPN, ya ada beberapa perusahaan swasta maupun yang lain, ini juga bisa melalui kemitraan tersebut. Peluangnya sangat banyak ya. Jadi kalau teman-teman nih 10%, artinya 10% dari total mahasiswa yang diterima di setiap semesternya itu kan kurang lebih 150-an lah. 150. Itu angka yang cukup besar juga. Cukup besar. Tapi tetap teman-teman kan harus konsentrasi dulu karena siang ini nanti teman-teman akan jelang tryout UTBK bersama dengan UPN Veteran Jawa Timur dan nanti akan diperebutkan 4 golden ticket. Sekali lagi 4 golden ticket buat yang baru bergabung. Apa sih manfaatnya ketika berhasil meraih golden ticket ini? Yang pertama tentu akan diterima di UPN Veteran Jawa Timur. Betul. Jurusan yang dipilih bebas, baik jurusan yang sudah ada sejak berpuluh tahun lalu, bahkan jurusan yang baru dibuka pada tahun ajaran baru kali ini. Dan tentu juga ini kabar gembiranya untuk yang baru bergabung, bebas uang gedung, artinya tidak perlu gedung, tidak perlu bayar biaya pendaftaran, karena tentu kalau kita mau masuk universitas itu kan ada biaya pendaftaran ya, dan juga bebas SPP selama 1 tahun, jadi tidak perlu bayar uang semester, itu 2 semester free. Wah, ini luar biasa sekali nih. UPN Veteran Jawa Timur paling jago nih membahagiakan para peraih golden ticket. 4 ya yang harus dipilih. Nah, dan kabar gembiranya lagi, tesnya akan berlangsung hari ini kan, nanti siang Pak Rektor yang akan langsung memberikan tanda bahwa itu akan dimulai. Tapi pengumumannya, nah ini yang jadi pertanyaan Pak Rektor. Karena kalau tim analitika itu biasanya gercep banget, langsung ketahuan siapa 4 nilai tertinggi yang akan kita verifikasi data ya. Kita pastikan bahwa yang bersangkutan memang berhak untuk mendapatkan golden ticket. Kira-kira pengumumannya Pak Rektor, wah karena hari ini tesnya, Prof. Fauzi ada bisikan info nggak? Kira-kira akan diumumkan kapan? Besok ya. saya yang merinding nih. Serius, Prof? Besok? Ya, besok ya kita umumkan. Alhamdulillah. Jadi teman-teman yang hari ini ikutan dengan platform analitika ya untuk pengerjaan soal tryout UTBK bersama dengan UPN Veteran Jawa Timur, besok akan segera tahu siapa yang berhak meraih 4 golden ticket. Iya. Wah, berarti sebelum tes ini harus doa dulu ini, minta restu ke orang tua. Langsung saya hubungi langsung yang diterima siapa. Prof. Fauzi akan menghubungi langsung? Insya Allah. Alhamdulillah, masing-masing. Jadi artinya ketika data Anda diisikan ya di platform analitika, teman-teman nanti akan sudah terdata oleh kami dan Pak Rektor yang akan menghubungi langsung para pemenangnya. Insya Allah gitu. Ya. Sujud syukur. Jadi dari sekarang udah harus disiapin loh yang udah mantep hati pilihannya, kira-kira wah ini kalau dapat golden ticket di UPN Veteran Jawa Timur mau pilih jurusan apa. Tadi Prof. Fauzi sudah memberikan banyak rekomendasi, teman-teman sudah ada gambaran. Kira-kira Prof, kalau boleh berbagi semangat kepada teman-teman di rumah, karena ada yang saat ini posisinya ingin sekali berkuliah namun terkendala biaya. Solusinya sudah ada dari UPN Veteran Jawa Timur. Ingin berkuliah namun ternyata mungkin ada yang tidak mendapat restu orang tua. Udah langsung kerja gitu. Misalnya seperti itu. Apa yang harus dimantapkan dari sisi psikologis supaya teman-teman bisa melewati proses ini? Ya. Jadi sebegini, ini ada harapan dan kita fasilitas juga di UPN. Meskipun mungkin PTN lain juga tidak ya. Jadi yang pertama, kalau yang besok tidak memperoleh golden ticket, masih tetap bisa daftar di UPN. Betul. UPN sendiri juga ada fasilitas KIP kuliah. KIP kuliah? KIP kuliah itu yang dulu bidik misi, yang beasiswa free yang beasiswa dari pemerintah itu kita siapkan juga. Jadi kita memperoleh tahun ini kita memperoleh 497 KIP kuliah ini. Kita berikan ke SNMPTN dan SBMPTN
barangkali nanti ada sekitar 50 kursi kita siapkan untuk apa namanya di Mandiri. Baik. Di Mandiri. Jadi masih ada fasilitas itu. Masih ada peluang itu. Dan itu nanti kita dinaikkan tahun ini untuk Surabaya biaya hidupnya, living cost-nya 1.400.000, yang tahun kemarin hanya 600. Tahun sekarang per bulan 1.400.000. Dan juga free untuk apa namanya ini SPP, SPP-nya. SPP-nya sekarang ditanggung oleh pemerintah dan itu dinaikkan juga. Artinya banyak peluang. Masih Kalau banyak biaya peluang. menjadi Masih kendala tidak boleh jadi alasan lagi. Karena UPN Veteran Jawa Timur memfasilitasi untuk itu. Namun ada prosedur yang tentu harus dipenuhi di awal pada saat pendaftaran. Jadi, pada saat daftar di SNM atau SBM besok ini, SBM kemarin itu harus milik KIP kuliah dulu. Oke. Karena itu dasar untuk kita mengetahui ya. Harus daftar di KIP kuliah dulu. Kalau nggak daftar kayaknya nggak bisa ya. Dan itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Betul. Artinya jalurnya tetap sama untuk SBMPTN, hanya ada keterangan di situ tertulis KIP kuliah, begitu ya, Prof ya? Daftar melalui KIP kuliah. Nanti teman-teman bisa nanti cari di Mandiri informasi. juga begitu. Ada slotnya juga. Ada slotnya. Kita kasih slot 50 mahasiswa. Wah. Jadi kita masih ngasih. Kalau yang lain kan mandiri, karena mandiri biasanya kan harus memang biaya sendiri. Penuh biaya sendiri, betul. Dan itu biaya tinggi. Tapi ini barangkali masih ada yang istilahnya orang Surabaya itu kancerit gitu ya, masih tertinggal, yang nggak mampu itu masih kami fasilitasi. Ada 50 orang. Pendaftaran sudah mulai dibuka sejak kapan untuk jalur mandiri dan kemitraan, Prof Fauzi? Nanti 1 Juni ya. 1 Juni? 1 Juni ya. Artinya besok dong, hari ini 31 Mei, betul ya? Tepat pada saat pengumuman, teman-teman kan sudah dapatkan hasilnya. Apakah lolos meraih golden ticket atau belum berkesempatan meraih golden ticket? Jangan bersedih. Jangan putus asa, betul. Karena tadi Pak Rektor juga sudah sampaikan, banyak jalur yang bisa dipilih. Dan teman-teman tetap bisa berjuang, bahkan bebas biaya, termasuk dapat living cost ya, bantuan dari pemerintah. Jadi nggak ada alasan untuk nggak lanjut kuliah di UPN Veteran Jawa Timur. Begitu. Sekali lagi nih Prof, sebelum nanti kita jeda ke segmen berikutnya dan bersiap untuk memulai, karena teman-teman sudah siap, platform analitika, boleh di-download terlebih dahulu ya. Itu ada di sisi kanan layar televisi. Silahkan scan QR code. Kemudian teman-teman bisa daftar, mungkin untuk yang baru bergabung, baru tahu, ini berlaku untuk kelas 12. Prof, misalnya lulus kelas 12-nya itu udah tahun kemarin. Tapi karena faktor satu dan lain hal belum kuliah. Lalu tahun ini ikutan tryout UTBK UPN Veteran Jawa Timur. Apakah diperkenankan? Boleh. Jadi lulusan 3 tahun terakhir ya. 3 tahun terakhir. 2019, 2020 dan sekarang 2021. Dan sebenarnya tidak hanya lulusan SMA saja, lulusan paket C pun bisa. Boleh. Boleh, asalkan umurnya tidak lebih dari 25 tahun ya. Oke. Ya, jadi itu boleh. Sip. Misalnya nih Prof, ada yang sudah berkuliah di salah satu kampus, ingin sekali pindah ke UPN Veteran Jawa Timur, dan siapa tahu rezekinya untuk meraih golden ticket masih boleh mendaftar. Ya tadi itu syaratnya kan selama memenuhi syarat ya, 3 tahun terakhir dan umurnya tidak lebih dari 25 tahun. Masih diizinkan. Jadi tidak ada alasan, sekali lagi kalau teman-teman mungkin kemarin ada faktor satu dan lain hal merasa berat untuk melanjutkan kuliah, UPN Veteran Jawa Timur siap memfasilitasi selama betul-betul giat ya dan niat untuk berkuliah. Pilihannya ada banyak sekali jurusan, teman-teman bisa sambil mengakses websitenya supaya mendapatkan informasi lebih lengkap. Sekarang Kak Putri minta waktu untuk jeda dulu dan bersiap, karena sesaat lagi momen untuk tryout UTBK, JTV bersama dengan UPN Veteran Jawa Timur dan atas dukungan analitika akan segera dimulai. Siapkan smartphone-mu, kemudian jangan lupa untuk daftar dulu dan bersiap untuk ikuti tryout UTBK bersama UPN Veteran Jawa Timur. Sesaat lagi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur merupakan perguruan tinggi negeri di Indonesia yang didirikan sejak 5 Juli 1959 oleh para veteran.
terletak di Jalan Rumput Madia, Gunung Anyar, Surabaya, berjarak sekitar 12 km dari pusat kota. Seperti yang dicita-citakan oleh para veteran, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur menghadirkan pendidikan terbaik untuk turut serta dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan tinggi. Selamat datang di Kampus Bela Negara. Secara umum, pendidikan bela negara di UPN Veteran Jawa Timur terus berkesinambungan dari awal mahasiswa masuk hingga menjadi sarjana. Mulai dari pengenalan kegiatan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB, mata kuliah pembentukan karakter yaitu Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, pendidikan bela negara, outbound bela negara, dan kuliah kerja nyata bela negara. Serta kegiatan lain pendukung seperti unit kegiatan mahasiswa, di antaranya resimen mahasiswa, mahasiswa pencinta alam, pramuka, bela diri tradisional, seni tari tradisional, dan olahraga. Dalam perkembangannya, UPN Veteran Jawa Timur telah mengalami beberapa perubahan status dari perguruan tinggi negeri kedinasan menjadi perguruan tinggi swasta. Hingga akhirnya sejak 6 Oktober 2014, berdasarkan Perpres nomor 122 tahun 2014, UPN Veteran Jawa Timur secara resmi ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri. Dengan visi menjadi universitas unggul berkarakter bela negara, pada tahun 2016 UPN Veteran Jawa Timur mendapatkan akreditasi institusi perguruan tinggi A. Pada 2018, UPN Veteran Jawa Timur berhasil mendapatkan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta pada tahun 2019, UPN Veteran Jawa Timur berhasil menorehkan peringkat 40 sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia oleh Kemenristek-Dikti. UPN Veteran Jawa Timur senantiasa mencetak pionir pembangunan yang memiliki inovasi, mampu berprestasi untuk meraih sukses. UPN Veteran Jawa Timur memiliki 7 fakultas, yang terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Arsitektur dan Desain, dan Fakultas Ilmu Komputer. Ada 7 bidang yang menjadi sasaran prioritas dalam penataan perangkat dan penguatan kelembagaan menuju profesionalisme yang berbasis riset serta daya saing global untuk pembangunan universitas, bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian dan pengembangan kepada masyarakat, bidang organisasi, bidang keuangan, bidang sumber daya manusia, bidang sarana dan prasarana, serta bidang kerjasama. Semoga ke depan UPN Veteran Jawa Timur semakin meneguhkan sebagai perguruan tinggi negeri yang mempunyai daya saing tinggi di bidang Tridharma perguruan tinggi, tidak saja di tingkat nasional tapi juga di internasional. Program Sinau Nangoma JTV juga didukung penuh oleh Untak Surabaya. Raih masa depanmu bersama Untak Surabaya, pendaftaran di pmb.untak.sby.ac.id, ac.id ya. Nah, kita kembali lagi karena hari ini jelang momen sangat spesial di mana teman-teman bisa memperebutkan 4 golden ticket untuk bisa menjadi mahasiswa atau mahasiswi UPN Veteran Jawa Timur, dan sesaat lagi akan dimulai waktu untuk mengerjakan total 195 menit. Nanti akan ada ketentuannya ya, selama teman-teman sudah sudah download aplikasi Analitika, teman-teman akan mendapatkan informasi detailnya. Tapi sekarang Kak Putri masih bersama dengan Rektor UPN Veteran Jawa Timur, ada Profesor Dr. Insinyur Ahmad Fauzi MMT. Prof Fauzi masih di sini, jadi bisa bercerita total 7 fakultas dengan banyak pilihan jurusan yang bisa dipilih oleh teman-teman. Dan sekali lagi mungkin sebagai pengingat Prof,
kira-kira nih, karena ada 3 jurusan baru yang harus dilirik juga jadi pertimbangan kalau pengen ikut bergiat dan aktif di industri pariwisata Indonesia, atau juga pengen jadi lulusan teknik mesin, atau juga pengen belajar untuk menguasai data science. Nah, semua pilihannya akan ada di UPN Veteran Jawa Timur. Tapi ada bocoran informasi ke depan pilihan jurusan yang tersedia akan terus bertambah. Betulkah, Prof? Betul, betul. Ada bocoran sedikit kira-kira akan bernuansa apa nih bidang yang akan dihadirkan oleh UPN Veteran Jawa Timur untuk calon mahasiswa baru beberapa waktu ke depan? Ya, jadi kita sudah menyiapkan untuk beberapa prodi baru. Kalau yang S2 itu hukum, ilmu hukum dan komunikasi, S2 komunikasi, dan S2 administrasi publik. Dan untuk S1-nya itu disiapkan kewirausahaan rencananya. Wow. Entrepreneur ya, S1 entrepreneur bersama bisnis digital. Wah, bisnis digital ya. Ini sedang disiapkan. Ini sekarang eranya loh. Semua pilihan jurusan ini betul-betul menyasar kebutuhan yang sesuai dengan budaya masyarakat saat ini. Betul. Ya. Dan ada satu lagi yang di jurusan di ekonomi itu ada perdagangan internasional rencananya. Perdagangan internasional. Ada 3. Kita siapkan 2 lagi untuk S2 dan 3 S2 dan 3 untuk S1 rencananya. Buat yang punya cita-cita jadi eksportir, importir, ini boleh sangat mempertimbangkan pilihan jurusan perdagangan internasional karena bisa tahu nih bagaimana pola komunikasinya. Tentu akan berbeda karena kita akan bertemu dengan banyak masyarakat dunia dengan berbagai latar belakang budaya. Dan saya yakin nanti di jurusan ini semua akan dikupas ya buat teman-teman yang ikut kuliahnya. Tahun depan lah. Wah, amin. Mudah-mudahan kami bantu doa Prof. Jadi bisa terus kami undang nih di Sinau Undang Oma. Oke, sekali lagi kabar gembira untuk yang baru saja menyimak, mungkin orang tua juga sedang menyaksikan acara ini dan ingin memberikan dukungan untuk putra-putrinya, akan ada 4 golden ticket yang diperebutkan. Dan untuk yang memenangkan berhasil meraih 4 golden ticket, itu artinya mengerjakan dengan baik, cepat dan benar ya. Soal-soal yang akan diberikan pada saat tryout UTBK nanti, ini akan mendapatkan privilege atau keistimewaan dalam bentuk yang pertama, bebas uang gedung, kemudian bebas biaya pendaftaran, dan satu lagi free UKT atau uang kuliah tunggal yang sebelumnya kita kenal sebagai SPP selama 2 semester. Jadi bebas bayar UKT selama 2 semester. Ini kesempatan yang sangat istimewa sekali teman-teman karena bisa menjadi peluang, namun sebagaimana Prof. Fauzi tadi sampaikan, jangan berkecil hati seandainya besok pada saat pengumuman ternyata belum jadi peluang teman-teman untuk memenangkan. Kenapa? Karena pilihan untuk bisa berkuliah di UPN Veteran Jawa Timur itu jalurnya sangat banyak tersedia. Nanti teman-teman tinggal pilih. Yang penting besok mulai tanggal 1 Juni pendaftarannya sudah dibuka. Begitu. Kalau untuk websitenya, untuk mendapatkan informasi lebih rinci dan lebih detail lagi terkait pilihan jurusan yang ada di UPN Veteran Jawa Timur, boleh mengakses website apa? simaba.upnjatim.ac.id simaba.upnjatim.ac.id. Nah, sekarang masih ada waktu nih, sekian menit. Bisa dibuka dulu webnya untuk persiapan. Pokoknya ya, nanti begitu menulis pada saat tryout UTBK bersama dengan UPN Veteran Jawa Timur, teman-teman sudah tahu pilihan jurusan di UPN Veteran Jawa Timur yang ingin dimasuki. Ini peluang yang sangat istimewa loh, dan belum tentu kalau nggak dimanfaatkan, ini teman-teman bisa memanfaatkan kembali di lain kesempatan. Jadi kali ini harus diperjuangkan ya. Nah, Prof, satu lagi yang menarik sebelum nanti kita mulai segera, karena teman-teman sudah gak sabar siang ini, bismillah. Sebagai seorang rektor yang selalu menyemangati para mahasiswa, apa yang menjadi motivasi untuk teman-teman supaya bisa berkuliah dengan baik dan tetap berprestasi, tidak hanya secara akademik tapi juga non akademik, Prof? Ya, jadi yang terpenting ini ada passionnya, niatnya. Makanya sejak awal saya sampaikan kalau pilih jurusan ini sesuaikan dengan passionnya ya. Betul. Kalau tidak nanti ada kendala-kendala di lapangan atau pada saat kuliah. Betul. Yang kedua sebetulnya niat ini nomor 1. Jadi innamal a'malu binniyat. Jadi niat dulu ini penting. Kalau niatnya ini sudah salah, nanti akan tidak lancar. Terus yang ketiga sebetulnya gampang direncanakan. Harus direncanakan kapan harus lulusnya, kapan dan berbuat apa pada saat di kampus dan sebagainya. Dan itu semua sebetulnya UPN ini saat ini sedang mengembangkan MBKM. MBKM itu adalah kampus
Kampus Merdeka juga Kampus konsep? Merdeka, Oh, baik. jadi Kampus Merdeka ya. Kampus Merdeka belajar itu. Jadi saat ini meskipun diterima di UPN bisa kuliah di 42 PTN yang lain. Betul. Betul. Dan juga bisa kuliah di luar negeri. Saat ini yang sudah kerjasama dengan kita, misalkan Murdoch University di Australia, Murdoch University Australia, terus wow. di Malaysia, Malaysia? di Filipina, di Bangkok dan lain-lain. Jadi nanti ini ada program ICT, jadi International Grade Transfer yang bisa melalui Kampus Merdeka ini di UPN, mahasiswa UPN bisa kuliah di luar negeri. Wah. Dan itu kita yang online ini kita biayai gratis ya, jadi bisa mengambil. Yang program Permata Sakti ini antar perguruan tinggi, ada 40 lebih yang sudah kerjasama dengan UPN. Masuk UPN bisa ngambil kuliah di UI, di IPB, di ITB, di Unhas dan lain-lain. Luar biasa. Jadi terus yang tidak kalah pentingnya di antara mahasiswa di UPN ini ada program Permadi namanya. Permadi ini. Jadi program di antara program-program yang ada di UPN. Anak informatika bisa ngambil kuliah juga di mata kuliah beberapa di ilmu komunikasi misalnya. Mantap, Prof. Di akuntansi dan lain-lain. Itu bisa saling mengambil dan itu kita fasilitasi sampai 20 SKS, bahkan sampai 2 tahun sebetulnya antara bisa di Ceng ya, Permati, Permata Sakti maupun ICT bisa dari pilih, total syarat kelulusan 144 SKS ya Prof ya? 144 20 SKS, diantaranya ya. boleh Betul. untuk belajar dari jurusan lain, Ya. dari kampus lain, Betul. bahkan universitas lain di luar negeri yang sudah bekerja sama dengan UPN Veteran Jawa Timur. Ya. Luar biasa. Termasuk juga magang. Nah, ini Wah, ini. magang ya. Magang ini juga kita fasilitasi. Jadi kampus Merdeka Belajar ada 9 program itu magang dan lain-lain. Yang terakhir ini kita juga memfasilitasi Latsarmil. Apa itu? Latihan dasar kemiliteran melalui Komcat ya. Ini mahasiswa UPN alhamdulillah ini termasuk salah satu yang menginisiasi kurikulum bersama dengan Kemhan. Kan dulu kita adalah anaknya Kemhan gitu ya. Betul. Ya, jadi kita kemarin launchingnya Latsarmil dan Komcat itu juga di UPN kemarin. Jadi ini yang kita sinkronisasi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM ini. Jadi antara 9 program yang ada, salah satunya adalah Latsarmil ini kita sudah fasilitasi. Itu nanti kalau mahasiswa UPN ikut itu lulus nanti dapat pangkat militer, sersan ya, sersan 2. Kalau yang sudah sarjana, alumninya bisa pangkat letnan 2. Prof, ini luar biasa loh. Kuliah nggak cuma dapat ilmu akademis, tapi juga kemiliteran dan bahkan punya pangkat. Nggak mungkin bisa terjadi kalau bukan berkuliah di UPN Veteran Jawa Timur ya. Sesuai sekali dengan spirit UPN Veteran Jawa Timur yang merupakan perguruan tinggi negeri dengan ciri khas kampus bela negara di sisi timur kota Surabaya yang terus mencetak para pionir pembangunan unggul dan berkarakter bela negara. Luar biasa sekali. Jadi sekarang waktunya teman-teman minta doa restu juga ya, berdoa dan minta restu kepada kedua orang tua, kepada keluarga tercinta. Karena sesaat lagi teman-teman akan segera memulai momen yang sangat istimewa yang akan menjadi sejarah dari teman-teman dan akan terpilih 4 peraih golden ticket tentunya dalam program Tryout UTBK UPN Veteran Jawa Timur bersama JTV dan Analitika. 1 menit kita jelang sebelum program ini berakhir dan itu artinya momen untuk tryout akan segera dimulai. Teman-teman boleh berdoa dulu, meminta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari selama ini dan dilatih akan memberikan hasil yang optimal dan memberikan keberkahan untuk teman-teman dan keluarga tercinta. Mudah-mudahan ini menjadi kabar yang gembira, kabar yang luar biasa karena apabila berkuliah di UPN Veteran Jawa Timur ada begitu banyak keistimewaan dan keuntungan yang diraih oleh teman-teman ya. Baik, Prof. Waktu kita hampir usai siang ini, pesan untuk teman-teman untuk memperjuangkan, melakukan yang terbaik karena ada waktu sekitar 195 menit nanti untuk mulai mengerjakan. Apa tuh Prof? Yang pertama berdoa ini penting. Betul. Yang kedua harus tenang mengerjakannya. Dan yang ketiga adalah smart. Artinya smart ini ada trik-trik yang harus dilakukan ya. Tidak hanya dengan cara biasa mengerjakannya, tapi juga ada trik-triknya ya. Jadi saya kira kawan-kawan SMA sudah sangat paham itu, sehingga
waktu yang terbatas ini bisa dioptimalkan, bisa dikerjakan dengan baik, dan saya menunggu di UPN Veteran Jawa Timur 4 orang. Selamat datang di UPN. 4 orang peraih golden ticket dan semua yang menyimak yang betul-betul ingin masuk ke UPN Veteran Jawa Timur. Betul. Baik, Profesor, kita akan segera mulai, Pak Rektor, karena teman-teman di rumah juga sudah sangat siap, sudah menyiapkan aplikasinya juga, Analitika, dengan ditekannya tombol yang ada di hadapan kita oleh Rektor UPN Veteran Jawa Timur secara langsung, Profesor Ahmad Fauzi, maka bisa segera dimulai momen istimewa tryout UTBK JTV bersama UPN Veteran Jawa Timur di platform Analitika. Dengan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bismillahirrahmanirrahim. 10, 9, 8, 7, boleh di atas dulu Prof, tangan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bismillah, resmi dimulai teman-teman. Selamat mengerjakan, fokus, konsentrasi. Insya Allah hasilnya akan yang terbaik ya. Dan Prof, matur nuwun rawuhipun, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Kami tunggu besok sesuai janji. Betul, tepat pada momen Sinaunang Omah JTV 10.30 sampai 11.30. Para peraih golden ticket akan dihubungi dan ditelepon langsung oleh Rektor UPN Veteran Jawa Timur. Saya Rizkyani Putri undur diri. Sampai jumpa besok teman-teman. Semangat mengerjakan. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Terima kasih, Prof. Sama-sama.